Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Obi dan kali ini aku akan mereview sebuah buku dengan judul Who Moved My Cheese, karangan dari Spencer Johnson yang kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya siapa yang memindahkan keju saya. Buku ini merupakan buku motivasi yang berisi tentang bagaimana sih caranya seseorang dalam menghadapi perubahan di dalam kehidupan mereka. Entah perubahan yang mungkin kita memang sudah siap menerima, atau perubahan yang tidak pernah kita duga sebelumnya, bahkan justru bikin kita bertanya-tanya dari saking kagetnya kali ya. Jadi ya, karena hidup itu sendiri adalah tentang perubahan, ya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya perubahan itu sendiri. Nah, kalau perubahan itu terjadi ke arah yang lebih baik, mungkin manusiawi juga ya bagi kita akan meresponnya dengan senang, bahagia, serasa kita mendapatkan durian runtuh gitu secara tiba-tiba. Tapi, kalau perubahan itu justru ke arah yang tidak kita inginkan sama sekali, jadi apa sih yang seharusnya kita lakukan? Marahkah, kecewakah, atau sedihkah? So, what should we do? Ada 4 karakter yang digambarkan oleh tokoh dalam buku ini. Pertama, Sniff. Dia adalah seekor tikus yang mampu mengendus adanya perubahan dengan cepat. Jadi tipe-tipe yang peka lah dengan perubahan. Yang kedua ada Scurry, seekor tikus lainnya yang sigap dan selalu bergegas mengambil tindakan. Kemudian 2 kurcaci, yang pertama Ham. Dia tipe kurcaci yang selalu menolak dan mengingkari adanya perubahan karena takut apabila perubahan itu mendatangkan hal yang buruk bagi dirinya. Dan yang terakhir yaitu How, seekor kurcaci yang cenderung bisa beradaptasi dengan perubahan apabila ia yakin bahwa perubahan itu mengarah ke hal yang lebih baik. Well, dari keempat tokoh tersebut, sebenarnya kita sudah bisa menebak karakter diri kita masing-masing itu seperti siapa sih, ya kan? Mau yang seperti Sniff atau Scurry, yang selalu siap siaga menghadapi segala apa yang terjadi dan fokus pada solusi, atau Ham, yang selalu menganggap bahwa pengalaman hidup yang buruk dalam hidupnya itu selalu memberikan dampak yang buruk juga dalam hidupnya sehingga dia takut untuk menghadapi semuanya. Atau How, yang dia cenderung ragu di awal-awal gitu ya, meratapi nasib dulu, sambil lalu dia mulai mencoba bangkit dan berusaha beradaptasi dengan keadaan tersebut. Lalu ketika mereka suatu hari dihadapkan dengan suatu permasalahan, yaitu ketika keju hasil buruan mereka yang ada di balik labirin tempat mereka tinggal itu menghilang, apa yang mereka lakukan? Mereka pasti merespon keadaan itu sesuai dengan karakter yang mereka miliki. Anggaplah keju yang mereka buru itu adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita sendiri gitu ya. Misalnya cita-cita, keluarga, harta, pekerjaan, kepercayaan, kasih sayang, dan sesuatu yang berharga lainnya. Lalu bagaimana respon kita kalau keju yang kita anggap berharga itu bukan lagi menjadi milik kita, atau tidak ada lagi dalam kehidupan diri kita sendiri? Sniff dan Scurry, ketika mereka tahu bahwa keju mereka hilang, mereka bertindak cepat dan siap untuk mencari solusi. Mereka segera bergegas untuk mencari keju yang baru, bahkan ketika mereka masih belum tahu rute labirin itu di mana, atau di mana posisi keju yang baru itu akan mereka temukan. Nah, sedangkan Ham dan How, mereka saling menyalahkan. Mereka sibuk saling menyalahkan keadaan, situasi, tidak mau berusaha mencari keju yang baru, dan mereka lebih mau menunggu saja gitu ya, diam di tempat, dan berharap keju itu akan kembali. Lama mereka menunggu, akhirnya si How sadar bahwa ya kalau misalnya aku cuma diam aja di sini dan aku tidak mencari keju yang baru itu di mana, maka aku tidak akan menemukan makanan untuk makan malam nanti gitu. Jadi aku akan kelaparan, kata dia ke dirinya sendiri. Well, How pun bergegas tuh
untuk mencari keju yang baru, sedangkan Ham ya tetap diam di tempat. Mungkin di sana dia lagi kecewa, sedih gitu ya, marah, atau bahkan nangis-nangis aja gitu ngarep kejunya balik lagi. Nah, akhirnya si Hao pun pergi mencari keju yang baru. Nah, di dalam perjalanan, Hao ini menemukan banyak sekali keluhan. Mulai dari dia yang tersesat di labirin, rasa lelah karena berlari-lari, keraguan yang timbul di dalam dirinya akankah dia akan menemukan keju yang baru atau dia harus balik lagi. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan keju yang baru. Dan keju baru itu lebih banyak dan justru lebih enak rasanya. Jadi itu sebenarnya sekilas tentang perjalanan Sniff, Scurry, Ham, dan Hao dalam menghadapi perubahan di dalam kehidupan mereka. Kalau kalian seperti Sniff dan Scurry, aku salut banget sih. Karena tanpa pikir panjang, kalian mampu move on dari keadaan atau situasi yang gak nyaman atau buruk gitu ya. Lalu fokus mencari solusi. Orang-orang yang seperti Sniff dan Scurry inilah yang menurut aku selalu berani menghadapi keadaan terburuk pun tanpa rasa takut yang berlebihan. Gimana ya? Mungkin kalau aku sederhanakan, mereka tuh tipe orang yang gak gupuh karena meratapi nasib terlalu lama. Tapi ya siap gak siap ya kamu harus hadapi itu gitu loh ya. Jadi mungkin itu adalah jargon mereka kali ya. Miripnya gini juga sih, kalau misalnya tiba-tiba pekerjaan mereka tiba-tiba dipecat gitu ya, jabatannya diturunkan atau bangkrut mungkin ya. Oh ya udah, berarti gue harus cari pekerjaan yang lain, dan biar gue tetap hidup ya gue harus melakukan apa yang gue bisa lakukan gitu. Jadi ya mau gue dipindahin ke departemen apapun ya gue tetap jalanin gitu. Jadi mereka itu bertindak ya berani gitu ya, tanpa mereka kalut gitu apakah kehidupan mereka itu selanjutnya itu akan lebih buruk daripada itu atau bagaimana gitu ya. Yang penting jalanin aja dulu gitu. Tapi bertindak seperti Ham yang dia selalu takut akan perubahan yang terjadi di dalam hidupnya, selalu menganggap bahwa keadaannya akan semakin buruk, juga nggak sedikit sih. Bahkan aku juga kadang berpikir demikian kok. Jadi ya marah, kecewa, sedih gitu ya. It happens to me setiap kali aku mengalami pengalaman yang menurut aku cukup berbeda dengan ekspektasi gitu. Dan setelah dipikir-pikir lagi, aku kayaknya lebih mirip Hao deh. Jadi ya karena mungkin di awal-awal aku tuh biasanya merasa kecewa gitu ya. Lalu cenderung ragu untuk melihat ke depan, apakah di sana aku akan menemukan sesuatu yang benar-benar aku inginkan seperti yang telah hilang di masa lalu, atau aku masih ragu apakah kalau aku membuat perubahan seperti ini justru akan membuat aku menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Nah, baru kalau misalnya aku sudah mempelajari keadaan tersebut gitu ya, baik melalui proses atau pikiran yang sebentar atau bahkan panjang gitu ya, pada akhirnya aku akan menemukan titik yang seperti dialami oleh Hao, bahwa ya kalau lo cuma begini-begini aja Bi, lo gak akan tahu masa depan lo di depan itu seperti apa gitu. Dan menurut aku ya, untuk bertindak seperti Sniff dan Scurry mungkin tidak cukup dengan hanya cepat menyadari akan perubahan lalu bergegas untuk bertindak ya. Tanpa persiapan yang cukup, itu mungkin seperti kita berlayar tanpa peta, tanpa kompas gitu, tanpa penunjuk arah. Tapi setidaknya jika kita belum punya arah sekalipun, ya kita harus siap mental untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi ke depannya. Dan gak apa-apa juga sih kalau sekarang kita masih seperti Ham gitu ya, si penakut untuk menerima keadaan buruk dengan ikhlas. Ya kehidupan adalah tentang perubahan gitu memang. Kita hidup dalam kondisi yang dinamis. Kita tidak selamanya happy terus, tidak selamanya sedih terus. Tergantung bagaimana rasa percaya diri kita untuk beradaptasi dan menerima segala perubahan yang ada. Dan mungkin mulai saat ini kita lebih baik yakin deh bahwa dengan mengikhlaskan masa lalu kita pasti akan menemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang baru.
Well, that's my review about this book. Buku ini dikemas dengan bahasa sederhana sehingga bisa dibaca dari kalangan usia berapapun. Mau anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan kakek nenek ya. Ini sumpah ini recommended banget buat semua kalangan. Kalau ada feedback atau komentar dari kamu tentang buku atau hasil review aku, welcome to comment column di bawah ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik.